coba sedikit sedikit membahas tentang sekali lagi. Oke, sedikit membahas tentang bagaimana caranya untuk memprediksi atau mengira-ngira ya suatu aktual mining menggunakan satu metode yang dinamakan extension varian. Nah, case study yang saya ambil kebetulan saya bekerja di salah satu perusahaan BUMN yaitu di Antam. Salah satu site-nya adalah Pongkor. Nah, case study yang saya ambil adalah terkait dengan fan-fan yang di Pongkor. Nanti ada dua domain yang kita coba sama-sama pelajari ya. Kira-kira seperti apa dan bagaimananya. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa extension varian itu sebetulnya turunan dari metode salah satu metode estimasi ya, yaitu kriging. Gampangannya istilahnya kalau kita punya satu variogram dalam sebuah composite ya, composite data, baik itu data point ataupun data drill hole, kemudian kita apply terhadap satu blok gitu ya. Extension varian itu gampangannya seperti itu untuk memahami. Nah, analisis ini sebetulnya sifatnya masih berupa analisis non spasial, beda dengan teman-teman kita yang sudah advance itu menggunakan simulasi. Kalau simulasi itu sifatnya sudah spasial, artinya sudah bisa sesuai dengan apa ya istilahnya posisi yang kita mau lah ya, seperti itu. Nah, yang perlu kita ketahui bersama kalau tentang varian ini, ibaratnya kalau teman-teman yang belum terbiasa di apa namanya estimasi ya, paling gampangannya untuk memahami varians itu perbedaan satu nilai dari masing-masing value terhadap nilai rata-rata di deposit yang kita punya gitu ya. Nah, yang namanya varian ini selalu berbanding terbalik dengan jumlah volume. Ibaratnya begini, ketika kita punya satu hand specimen yang ukurannya mungkin sekitar 2 kg gitu ya, kita bandingkan dengan sampel yang ukurannya mungkin 1 meter kali 1 meter gitu ya. Nah, itu pasti secara variansi volume yang kecil tadi akan memiliki variansi yang lebih besar dibanding dengan sampel yang ukurannya tadi 1 meter kubik tadi ya, seperti itu. Oke, kita langsung saja kepada outline-nya. Nanti yang akan kita bahas itu ada 3. Yang pertama adalah pengenalan metodenya, seperti apa, kemudian siapa yang mencetuskan, bagaimana cara parameter yang diterapkan gitu ya. Kemudian yang kedua, kita nanti akan aplikasi terhadap domain yang tadi saya sebutkan, ada domain A dan domain B, itu letaknya ada di site Pongkor. Dan yang ketiga adalah kita summary-kan kira-kira dari metode yang sudah diberikan gitu ya, sama kemudian aplikasi yang sudah kita terapkan di domain yang kita punya, sejauh mana tingkat akurasinya gitu ya, sejauh mana kira-kira bisa dipercaya atau tidaknya gitu ya. Karena yang namanya estimasi kan semuanya serba tidak pasti ya, cuma bisa memberikan gambaran kepada kita bagaimana cara menambang dan bagaimana kira-kira daerah mana yang kita mau prioritaskan untuk ditambang terlebih dahulu atau second layer-nya seperti itu ya. Oke, metode ini sebetulnya dikenalkan oleh namanya Pak Harry Parker ya, Pak Harry Parker kurang lebih di tahun 2006. Sebetulnya metode ini diterapkan untuk mengira-ngira atau untuk memperkirakan atau bahasa lainnya untuk memprediksi tingkat keyakinan dari masing-masing klasifikasi resources ya. Kalau di sini beliau menyebutkan bahwa untuk namanya klasifikasi Mises itu memiliki tingkat error ya, tingkat error itu kurang lebih di 10-15% dengan confidence interval di 90% gitu ya. Maksudnya apa sih? Maksudnya tuh ketika kita mengestimasi sebuah deposit, kemudian kita klasifikasikan sebagai Mises gitu ya, diperkirakan nanti dia akan mengalami deviasi lah ya. Prediksi deviasi kita itu sekitar 10-15% gitu ya.
Nah, ini berdasarkan apa? Berdasarkan dari produksi 3 bulanan atau quarterly gitu ya. Nah, itu kata Pak Harry Parker. Yang kedua tentang indicated ya. Kita tahu sendiri kalau teman-teman yang belum biasa diestimasi itu kita punya klasifikasi 3 ya. Yang pertama itu adalah missed, itu adalah klasifikasi yang paling tinggi gitu ya. Kemudian yang kedua adalah indicated, yang ketiga adalah inferred. Nah, dua klasifikasi ini, missed dan indicated, ini yang akan dikonversi oleh teman-teman apa namanya reserve estimator untuk mereka optimasi supaya bisa ditambang ya. Ini missed. Kemudian yang indicated adalah sama yang memiliki apa ya istilahnya batasan deviasi kurang lebih di 10-15%, tetapi acuannya adalah dengan jumlah produksi yang lebih banyak nih. Periodiknya lebih lama, di sini annual, kalau yang atas tadi quarterly ya. Jadi yang missed itu 3 bulanan, kemudian untuk yang indicated itu 1 tahun ya, 1 tahun. Ibaratnya metode ini diterapkan sebagai contoh ada grafik di sebelah kanan ini ya. Jadi x-aksisnya ini adalah prediksi di masing-masing spasi data ya. Kalau kita lihat sama-sama di sini ada spasi 10, kemudian 12,5, 20 sampai yang terakhir 70 gitu ya. Ini pada domain yang sama, pada deposit yang sama gitu ya. Kemudian untuk nilai Y-nya itu adalah relatif error atau potensi error yang bisa ditimbulkan ya. Ini secara prediksinya ya. Nah, kalau kita lihat di sini yang warna merah adalah yang missed, kemudian yang warna apa namanya ini hijau adalah yang indicated gitu ya. Nah, batasannya apa? Kalau di sini Pak Harry Parker ibaratnya kalau ini sebuah simulasi ya, artinya kalau kita pengen menentukan apakah dia missed atau tidak secara prediksi extinction varian itu kurang lebih dengan data yang spasinya kurang lebih di 12,5. Artinya kalau lebih dari 12,5 dia tidak masuk missed tapi masuknya ke kelas yang lebih rendah dibanding missed indicated gitu ya. Nah, kemudian untuk indicated sendiri, nah kita bisa lihat yang warna hijau ya, batasan threshold-nya adalah kurang lebih 10-15% ya. Berarti di sini ya, kurang lebih kalau dengan simulasi grafik yang sebelah kanan ini untuk menjustifikasi atau memperkirakan bahwa deposit di blok X gitu ya, dia termasuk yang indicated, dia berada di spasi kurang dari 30 meter. Artinya yang di atas 30 meter atau yang lebih jauh gitu ya, 50 meter, 70 meter, bahkan 100 meter itu masuknya ke invert atau ada satu lagi explosion result gitu ya. Nah, ini semua ya berdasarkan confident interval. Kalau kita lihat di sini, teman-teman ada apa ya istilahnya ini? Kalau klasik statistik ini adalah seperti bel terbalik ya. Nah, kenapa 90%? 90% itu ibaratnya kalau kita punya normal distribusi ya, di sini ada nilai min-nya, di tengah sini ada nilai modusnya juga. Nah, ini kurang lebih dia punya deviasi sekitar 2 standar deviasi. Nah, ini yang dipakai ya, 90%. Nah, hanya saja nanti pada sesi kali ini kita mencoba bukan untuk mengklasifikasikan satu deposit, tetapi dengan pendekatan metode extension varian ini, kita akan coba reconcile dengan hasil tambangnya. Kira-kira sejauh mana prediksi yang sudah kita terapkan di awal, ya. Kemudian pada saat akhir tahun kita evaluasi apakah prediksi tersebut sejauh mana melesetnya gitu ya. Kira-kira ketidakpastiannya berapa persen. Oke, kita next dulu. Nah, ini dia. Nah, untuk extension varian sendiri sebetulnya nanti bergantung pada metode tambang yang diterapkan di masing-masing deposit yang kita punya. Seperti contoh ya, seperti contoh untuk di Pongkor ya, ini ilustrasi saja di sebelah kanan atas ini ada, tutupin ya. Ini ada vein gitu ya.
deposit vein, kemudian ini ada apa namanya cross section ya, cross section. Ini ada vein, kemudian ini ada bukaan tambangnya, tingginya 5 meter karena di Pongkor itu relatif mayoritasnya ditambang dengan metode cut and fill ya. Nah, kalau teman-teman di tempat lain depositnya berbeda cara penambangannya, itu nanti cara mengaplikasikannya adalah kita lihat saja tinggi bench-nya berapa, mungkin kalau open pit gitu ya, ataupun tinggi stope-nya berapa, mungkin ada yang tinggi bench-nya 12,5 meter, kemudian ada yang mungkin tinggi stope-nya 15 meter, gitu ya, itu bisa diaplikasikan. Nah, case di Pongkor itu menggunakan metode cut and fill dengan tinggi bukaan kurang lebih di 5 meter. Nah, data-data yang kita punya itu nanti kita akan coba menggunakan pendekatan dengan komposit 5 meter karena apa? Karena kita akan meng-approach dari ukuran bukaan tambang ya. Nah, dari hasil ini kemudian kita nanti akan running variogramnya gitu ya. Kita nanti akan dapatkan apa namanya model variogramnya gitu ya. Kemudian dari hasil variogram ini kita harus memiliki satu dummy data. Dummy data itu ibaratnya data apa ya istilahnya, data dummy lah ya, data dummy berupa drill hole ya yang tingginya sekitar 5 meter, kemudian dengan block size yang berbeda-beda. Block size yang berbeda-beda seperti apa? Ya tadi tingginya 5 meter, tapi mungkin lebar dan apa namanya panjangnya sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau kita lihat di grafik yang ini ya, berarti kalau kita kembalikan ke yang tadi, berarti ini 10 kali 5 gitu ya. Ini 12,5 kali 5. 20 kali 5 sampai seterusnya 70 kali 5. Nah, setelah kita mendapatkan ini tadi variogram dari data komposit 5 meter ini ya, kemudian kita estimasi ya, kita apply terhadap data dummy yang sudah kita siapkan ya. Di sini single dummy data, hanya satu dummy data gitu ya. Kemudian kita apply, kita estimasi terhadap blok yang sudah kita siapkan tadi ya. Artinya sentroid dari dummy data yang kita punya ya berupa drill hole atau berupa poin ya itu sama dengan sentroid dari masing-masing block size yang sudah kita siapkan ya. Block size-nya pun itu berupa dummy, hanya satu blok saja. Nah, ini nanti akan menghasilkan kriging varian ya, kriging varian yang akan kita apply terhadap ini tadi ya, terhadap quarterly production ataupun annual production. Tapi pada case kita kali ini adalah kita akan apply terhadap actual production ya. Di sini ada poin yang ketiga, mining rate atau volume. Artinya ini volume dari tambang kira-kira berapa ton sih dalam 1 tahun gitu ya. Nah, satu lagi yang kita perlukan apa? Satu lagi yang kita perlukan adalah min nilai kadar dari deposit yang kita punya sesuai dengan komposit yang tadi kita sudah terapkan ya. Nah, ini seperti yang kita jelaskan di awal ya, satu data dengan volume yang kecil itu akan memiliki variansi yang lebih besar dibanding dengan satu data yang memiliki volume yang besar ya. Jadi artinya volume dan variansi itu berbanding terbalik ya. Nah, 2 slide yang pertama dan yang kedua ini saya sadur dari materinya Pak Bosta. Beliau menjelaskan tentang apa namanya basic dari assessment varian ya. Oke. Nah, ini adalah domain yang kita sudah terapkan assessment varian untuk memprediksi kira-kira berapa persen sih melesetnya dari estimasi gitu ya yang sudah kita buat. Nah, ini kita terapkan pada akhir 2021 untuk rencana tambang selama 2022 ya. Ini ada domain A dan domain B ya. Ini adalah long section ya, long section dari domain A dan domain B. Yang warna hitam ini adalah sebaran distribusi pemboran ya. Kemudian yang warna biru adalah distribusi pemboran yang jaraknya relatif paling dekat dengan yang warna merah. Warna merah itu
adalah aktual miningnya ya. Kalau di underground mining, khususnya di cut and fill ya, itu ada namanya phase sampling. Phase sampling itu jadi kita apa namanya menyampling di dinding depan ya, atau makanya disebutnya phase gitu ya, karena kita menyamplingnya dibuka ya, dibuka kita. Nah itu disampling sepanjang kurang lebih tadi, sorry. Nah ini disampling di sini ya, kurang lebih 5 meter lah ya, ada sekitar 5 sampel ya. Nah, jadi dari hasil yang warna hitam dan warna biru ini ya, kita kompositkan terhadap ini tadi 5 meter ini ya, kita dapatkan variogram parameternya yang di sebelah kanan ini. Ya. Kemudian kita estimasi ya, terhadap ini, terhadap dummy data yang kita punya, baik itu berupa data drill hole ataupun data poin yang center point-nya itu sama dengan masing-masing ini block size yang kita mau terapkan nih ya. Nanti akan didapatkan kriging varian dari masing-masing estimasi tadi. Nah, kemudian mining rate kalau di Pongkor itu nanti ada di belakang sekitar 3.000-an apa namanya ton per tahun ya. Kemudian kita dapatkan lagi juga nilai rata-rata dari deposit itu kadarnya berapa ya. Nah, kita lihat di sini untuk yang domain A ya, di sini terlihat bahwa secara variografi ya itu memiliki nugget rasio kurang lebih sekitar di bawah 10% lah ya. Nugget rasio itu perbandingan ini nugget terhadap nilai total seal-nya ya. Total seal adalah total varian di deposit tersebut. Kalau nugget itu adalah variansi di jarak 0 gitu ya, ibaratnya gitu. Kalau ini adalah variansi, ini adalah jaraknya ya. Nah, ini untuk yang domain A. Kemudian untuk domain B sama juga, dari dot-dot yang warna hitam dan warna biru ini ya, kita apply terhadap composite 5 meter ini ya. Kita running variografi ya. Kita dapatkan variogram parameternya ya. Kita bisa lihat di sini nuggetnya kurang lebih di 5, kemudian hasilnya kurang lebih di 30, artinya nugget rasionya 5/30 sekitar per 6 sekitar berapa itu ya? Sekitar 16% lah ya. 16% nugget rasio, masih relatif low nugget ya. Nah, kita apply terhadap tadi ya, kita apply terhadap data ini ya, baik itu berupa drill ataupun data point. Kita dapatkan kriging varian yang akhirnya nanti akan kita komparasi ya antara data-data yang warna biru dengan data-data yang warna merah ya. Nah, warna merah ini adalah aktual mining selama tahun 2020, baik itu untuk domain A ataupun di domain B ya. Jadi dari hasil apa namanya pendekatan extension varian tadi ya, kita nanti akan coba komparasi dengan aktualnya seperti apa, seberapa jauh kira-kira deviasinya. Kalau bahasa lainnya mungkin kalau bahasa tambangnya itu kita reconcile ya, membandingkan antara plan dengan aktual kira-kira sejauh mana tingkat keakuratannya ataupun seberapa besar tingkat deviasinya. Nah, ini untuk yang domain A ya. Kita lihat di sini untuk apa ya, functionnya untuk mendapatkan nilai yang tadi nih, nilai kira-kira berapa errornya gitu ya, berapa errornya. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, 1645 itu dari mana? 1645 itu dari tadi, dari grafiknya Gaussian tadi ya, yang ini ya. Yang ini ya, koefisiennya. Yang kita ambil adalah nilai absolutnya. 1645. Kemudian dikalikan dengan standar error di satu periode, kemudian dibagi dengan min. Nah, standar error di satu periode itu apa sih? Standar error di satu periode itu sebetulnya standar deviasi dari masing-masing blok ya, dibagi dengan jumlah akar dari jumlah sampel ya. Sampel itu maksudnya jumlah blok yang ada, kemudian dibagi dengan min grade-nya. Nah, kalau kita lihat di sini sebagai contoh,
kita sudah tadi melakukan variogram dari data yang kita punya, mendapatkan variogram parameter, kemudian kita apply terhadap estimasi pada single dummy data terhadap multiple block yang kita sudah terapkan tadi, ya. Kita dapatkan ini kriging variance-nya. Kalau kita lihat di sini block size-nya itu 10 kali 10 kali 5. Nah, ini 5 tingginya ya, tinggi dari apa namanya bukaan tambang tadi. Kemudian selanjutnya ada 12,5 kali 5. Ini ada 20 kali 5 sampai seterusnya sampai 70 kali 5 ya. Nah, di sini kan secara apa ya istilahnya, secara produksi tahunan itu kurang lebih di sekitar 360 ribuan ton ya. Di Pongker itu density depositnya sekitar 2,5 ya. Jadi kalau annual volumenya sekitar 140-an 146.000 ini ya apa namanya meter kubik ya. Nah, masing-masing kita dapatkan volume ya istilahnya gini. Ini volume ya dari single block ya. Kemudian untuk melihat itu ini ya volume di satu blok ya. Artinya di sini ada sekitar 290 sampel, kemudian di 12,5 itu ada sekitar 187 sampel ya. Nanti ini akan kita apply ke sini ke jumlah sampel di deposit itu ketika ditambang dengan angka segini satu tahunnya dengan ukuran blok yang tadi kita sudah apply ya 10 kali 10 12,5 kali 12,5 sampai dengan 70 kali 70. Pasti jumlah sampelnya akan lebih sedikit ya. Kalau dengan 70 ini berarti ini ya dibagi dengan ini ya, kurang lebih angkanya sekitar 6 lah ya, 6 blok. Nah, standar deviasi dari mana? Standar deviasi kita ingat bahwa standar deviasi itu merupakan akar dari kriging varian. Jadi angka ini didapat dari kita mengakarkan dari kriging varian yang kita dapatkan dari mana? Dari sini. Dari hasil estimasi masing-masing blok yang sudah kita terapkan di awal ya. Kita dapatkan standar deviasinya ya. Kemudian kita dapatkan ini confidence intervalnya 1645 dikali dengan ini tadi mana namanya dikali dengan extension varian ini kemudian dibagi dengan jumlah sampel ya diakarkan. Nah ini didapatkan kemudian dibagi dengan min dapatnya nih ya 5%, 7%, 13%, 17%, 22% gitu ya. Nah kenapa yang ini dikasih garis warna merah? Kebetulan sekali di Pongkor untuk domain A ini rata-rata jarak spasi bornya baik itu di blok A ini ya atas bagian kiri ya bawah bagian kiri maupun yang kanan bagian bawah ini sekitar rata-rata 30-an ya kita lihat di sini. Nah rata-rata spasi di sini adalah di kurang lebih di 35 ya. Nah kita lihat dulu hasil plot dari prediksi yang awal ya. Untuk 10-10-5 itu kurang lebih di 5%, untuk 12,5 di 7%, 20-25 itu di 13%, dan selanjutnya sampai di 70-70 kali 5 di 59%. Kita plot di sini ya. Ingat yang garis X ini merupakan density data atau spasi data gitu ya. Tadi ya 10 kali 10 kali 10 kali 5. Ini 12,5 kali 5 sampai dengan 70 kali 5. Nah, yang garis Y tadi ya merupakan ini ya relatif 90% confidence interval ya yang kita apply ibaratnya ini kira-kira prediksi errornya berapa sih gitu ya. Nah, kalau dengan 10 kali 10 itu prediksi error sekitar 5%. Kemudian kalau 12,5 sekitar 7%, makin lebar gitu ya. 20 meter itu sekitar 13% sampai dengan
70 meter itu sekitar 59%. Nah, kalau kita lihat di sini, secara prediksi ya di apa namanya spasi data di 30 meter itu memiliki tingkat deviasi atau tingkat error sekitar 22% ya. Nah, coba kita apply terhadap aktualnya gitu ya, seperti apa. Nah, ini data drill hole yang paling dekat dengan aktual tambang ya seluruhnya. Kita perlu ingat lagi bahwa essence varian ini sebetulnya untuk mengira-ngira seluruh deposit ya, bukan terhadap spasial sebetulnya. Tapi kita lakukan coba pendekatan yang lain dari essence varian yang memprediksi keseluruhan, kita reconcile dengan aktual miningnya gitu ya. Nah, yang warna biru-biru ini ya, ini adalah drill hole yang paling dekat dengan aktual tambang ya, aktual tambangnya warna merah ya. Nah, kita dapatkan nilai rata-ratanya berkisar di kurang lebih di 14,5 lah ya, 14,5 ppm. Nah, kemudian ketika kita coba hitung berapa sih nilai rata-rata atau min grade-nya yang warna merah ini, aktual tambangnya itu di 10,85. Selisihnya kurang lebih sekitar 25%. Jadi ini dikurangi ini gitu ya. Kemudian dibagi terhadap plan awalnya seperti apa. Nah, kurang lebih selisihnya 25%. Artinya kalau kita plot balik terhadap di sini, masuknya di sini kurang lebih. Tetapi kita perlu ingat di sini ada perbedaan sekitar 3%. Salah satunya apa? Salah satunya karena memang dari plan awal yang kita rencanakan itu spasi 30 karena memang ada deviasi pemboran ya. Kalau pemboran relatif seperti pemboran-pemboran di emas itu kan pasti punya ini ya, downhole survei yang tidak mungkin lurus-lurus saja ya. Nah, aktualnya kita dapatkan ini secara spasi di 35 meter ya dengan variansi 25%. Artinya apa? Kurang lebih selisih dari prediksi error terhadap aktualnya itu 22% ke 25%. Itu pun 22% kita tahu sendiri kita di awal tidak merencanakan di 35 karena memang kita ambil angka bulat ya di 30 meter. Nah, ini relatif dekat ya, 22% terhadap 25%. Nah, kalau kita bisa lihat di sini, kita plot di sini ya. Ini untuk yang domain A, artinya masih acceptable untuk kita coba terapkan di domain-domain yang lain. Sebetulnya untuk extension varian ini, Pak Hadi Parker nanti mungkin untuk papernya share oleh teman-teman dari Mentora ya, itu diaplikasikan juga di deposit yang lain, baik itu untuk copper, untuk porphyry, untuk nikel juga ada seperti itu ya. Nah, kemudian kita bergerak ke domain 2 ya. Domain 2 sama ya. Setelah kita memiliki variogram tadi, kemudian kita apply terhadap masing-masing blok ya, single dummy tadi terhadap masing-masing multi blok tadi. Nah, dari 10, 10, 5, 12,5, 12,5, 5, sampai dengan 70, 75 gitu ya. Kita dapatkan rigging varian dari masing-masing estimasi tadi ya. Nah, kita coba apa namanya apply lagi terhadap ini apa namanya extension varian ya, kira-kira berapa sih prediksi errornya gitu ya. Nah, tadi yang annual production-nya kurang lebih di angka 360 ribuan ton ya, kita bagi dengan density ya, density 2,5 kita dapatkan ini 146 ribu meter kubik gitu ya. Nah, kita apply terhadap yang tadi ya, volume di sini ya. Oke, volume annual. Nah, kemudian kita dapatkan ini nih, yang N ini number of sample dari simulasi 1 ibaratnya ya. Ini sekitar 293 sampai dengan yang paling besar nih, blok terbesar 70 kali 5 itu punya sampel sekitar 5,9 atau 6 lah ya. Nah, kemudian kita apply ke sini dari confidence interval 90, kemudian ini standar deviasi dari masing-masing simulasi ukuran tadi ya, kita apply 3,49 masukin sini gitu ya, kemudian dibagi dengan apa namanya jumlah data yang kita punya diakarkan, dibagi dengan min grade di deposit yang kita punya sesuai dengan komposit yang kita sudah terapkan tadi, kurang lebih di tinggi 5 meter ya, bukan tambangnya.
Nah, kita dapatkan masing-masing dari ukuran blok 1 ya, 10, 10, 5 itu sekitar 6%, kemudian 12,5, 12,5, 5 itu sekitar 8%, kemudian 20, 25 itu sekitar 14%, sampai dengan yang paling simulasi paling jauh 70, 75 itu sekitar 61%. Nah, dari hasil ini ya di domain B kita coba untuk plot gitu ya. Ini kita bisa lihat untuk yang 10, spasi 10 gitu ya, itu kurang lebih diprediksi itu akan error di sekitar 6%, ya. Kemudian untuk 12,5 itu akan error prediksinya di 8%, kemudian di 20 itu diprediksi akan error di 14%, sampai dengan yang di spasi 70 kurang lebih di 61%. Nah, kita lihat di sini untuk yang warna biru, ya, ini adalah data bor yang paling dekat dengan aktual miningnya. Kita dapatkan nilai rata-rata dari kadar di bor-bor terdekat sekitar 6,15. Kemudian untuk aktual miningnya itu dari fast sampling tadi sekitar 4,9 atau 5 lah ya. Nah, kurang lebih variasinya juga 25 meter. Nah, 25% ya. Nah, untuk spasinya sendiri di sini ya, itu awalnya kita apply pengennya di 30 meter, sekitar 30 meter, 25 sampai 30, tapi karena memang ada deviasi di donor survei gitu ya. Nah, kita dapatkan kurang lebih di 35 meteran juga. Ini kita dapatkan secara aktual ya, ada variansi antara bor-bor terdekat terhadap aktual miningnya sekitar 25% ya. Kalau kita plot di sini ya, di jarak 30 meter itu prediksi potensi untuk deviasi sekitar 24% ya. Kalau kita plot di sini ya sebetulnya masih acceptable karena memang ini sifatnya non spasial ya. Oke, kita lanjut ke summary ya. Untuk summary ini sebetulnya untuk teknis extension varian ini ya akan bergantung pada variografi yang kita buat ya, variogram yang kita buat. Artinya kalau kita menggunakan variogram yang sifatnya decluster ya, kita harus pakai yang decluster juga. Kalaupun kita menggunakan mengaplikasikan TopCut ya, TopCut-nya di berapa, itu pun harus diaplikasikan TopCut-nya. Artinya tidak bisa ketika yang variogramnya menggunakan TopCut, kemudian nanti ketika aplikasi ini tidak menggunakan TopCut. Kemudian yang kedua ya, metode ini ya relatif dipengaruhi oleh yang pertama ini volume mining ya, volume mining. Ketika volume miningnya semakin besar ya, maka errornya akan semakin kecil ya. Kemudian yang kedua adalah ini variografi ya, seperti yang di poin pertama. Ini akan sangat menentukan kira-kira sejauh mana kualitas dari prediksi yang kita hasilkan ya. Kemudian yang ketiga juga dari min grade-nya sendiri kira-kira seperti apa. Nah, yang ketiga setiap domain memiliki relatif error ya, itu sesuai dengan karakteristik yang dimilikinya. Sebagai contoh, kalau tadi kita lihat domain A dengan domain B berbedanya di mana ya, salah satunya tadi di main grid ya. Main grid-nya yang domain A itu di 9,3, kemudian domain B di 5,9 ya. Nah, selain itu ya domain A memiliki nilai nugget ratio yang relatif lebih kecil dibanding domain B ya. Domain A tadi sekitar berapa ya, di bawah 10%, kemudian yang domain B itu sekitar 16% ya tadi. Oke, selanjutnya, nah ini reference yang kita gunakan untuk melakukan metode extension varian, itu ada dari Pak Bosta, juga dari yang lain ya. Baik, Mas Rowin, mungkin sekian
materi yang bisa kita sharingkan untuk pagi ini. Semoga bermanfaat. Silahkan kalau memang ada sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Bayu atas penyampaiannya yang saya kira cukup clear ya. Mungkin kali ini akan kita lanjutkan ke seksi berikutnya di mana sesi tanya jawab. Mungkin dipersilakan untuk penanya silakan untuk raise hand mungkin atau bisa tambahkan di kolom komentar. Mungkin bisa dimulai terlebih dahulu dari Mas Faiz. Silakan. Mungkin masih di mute, Mas. Sorry. Ya. Ya. Oke, selamat pagi Pak Bayu, Mas Daniel. Terima kasih atas presentasinya. Insight baru ya ini bagi saya karena saya masih baru juga ngotak-ngatik estimation Pak Bayu. Siap, Mungkin Mas. pertanyaannya agak mendasar tapi ada beberapa Pak Bayu karena ya saya lihat belum pernah menjumpai yang kayak gini. Jadi pertama yang mau saya tanyakan itu tadi kan reconcile-nya itu antara resource dengan production. Betul, betul. Nah itu production-nya itu by tracking kah atau by survei atau bisa dari throughput ya Pak Bayu ya? Sorry, Mas. Maksudnya gimana, Mas? Itu kan tadi ada yang reconcile antara resource dengan Betul. dengan actual production. Nah, Betul. actual production ini kan ada beberapa beberapa perhitungan, ada yang by tracking, dari trackingnya berapa, terus ada yang volume by survei Oke. pickup, Ya. terus ada juga yang reconcile sama throughputnya Mas, throughput di pabrik feeding. Nah itu kira-kira Oke. yang dipakai yang mana Mas kalau itu? Ya, Kalau yang untuk dipakai adalah yang ini Pak, yang survei Pak. Ya Pak Faiz, karena yang kita lakukan adalah kita coba melakukan pendekatan itu. Jadi variografi kan kita tahu sendiri bahwa untuk apa ya, memprediksi kira-kira sejauh mana relationship antar data ya di satu populasi ya Pak ya terhadap jarak ya. Nah, kita pengen tahu dari variogramnya sendiri kira-kira variasinya sejauh mana ya. Kemudian setelah itu kita coba tracking balik terhadap bor-bor yang terdekat di posisi ini ya, posisi aktual miningnya. Jadi sama sekali kita nggak sampai ke pabrik ya Pak ya. Kita ya. cuma di phase samplingnya saja Pak, sampai phase sampling Pak. Mana sih? Nah ini Pak. Jadi kita membandingkan data bor di sekitar ini, di sekitar aktual mining ya. Ini data bor yang warna biru, kemudian ini phase sampling yang warna merah ini dilakukan secara channeling Pak. Channeling di Oh sini, ya. sorry. Channeling di sini, di muka tambangnya Pak, di face-nya. Jadi di sini dilakukan channel sampling. Nah ini kita coba lakukan pendekatan terbalik dari excessive varian yang awal ya, itu sebagai prediksi, kemudian aktualnya sejauh mana sih deviasinya dari data bor yang kita punya terhadap ini aktual mining di sini direpresentasikan sebagai phase sampling ini Pak. Oke, berarti actual miningnya yang by survei tadi ya By Pak Bayu? survey, Oh ya. Oke, terima kasih Pak Bayu. Terus Sama-sama Pak Faiz. pertanyaan kedua, kebetulan saya juga ada project di sama-sama Bayah Dom sih, kalau sama Antam. Ini di Baik, Sukabumi baik, tapi baik, di baik. Sukabumi underground juga. Nah itu kan metodenya untuk di tempat saya karena depositnya sekarang ya, itu metodenya itu nggak cut and fill tapi stopping shrinkage Pak Bayu. Jadi dia Iya. agak tinggi. Nah itu kira-kira kalau misalkan pakai stopping gitu, berarti nilai meterannya pakai tinggi stoppingnya atau ada kriteria tertentu Pak Bayu? Ya,
kalau dari yang pernah kami coba aplikasikan, Pak Faiz, kalau untuk beberapa site yang lain kami juga ada stopping ya. Kalau stopping kita menggunakan tinggi stopping. Nah, tinggi stoppingnya kan macam-macam ya, ada yang mungkin 12,5, ada mungkin 15. Nah, itu yang kita apply, Pak. Jadi composite di sini adalah nilai tinggi dari metode yang kita mau aplikasikan, apa itu stopping, apakah itu cut and fill gitu ya, ataupun yang open pit mungkin tinggi bench-nya, Pak, gitu kurang lebih. Oh lah, kalau ini Pak Bayu misalkan stoppingnya itu beragam nih. Kan misalkan udah buka, ternyata pas di prediksi itu harusnya 15 Ya, meter nih stoppingnya, setelah dibuka aktualnya ternyata variasi, nggak cuma 15, ada yang 15, 12, 10 lah, itu di rata-rata apa gimana Pak Bayu? kalau bisa kalau kita ingin data yang apa namanya secara komparasi apple to apple ya Pak, Hmm. mau nggak mau kita aplikasikan semuanya Pak. Kita coba Oh, membuat prediksi ketika tingginya 10 meter, 12,5, 15 gitu ya, supaya nanti ketika kita reconcile, kita bandingkan dengan aktual ya, itu membandingkan antara apple to apple ibaratnya gitu. Kalau bahasa orang Jaksel tuh bukan apple to rambutan gitu Pak Wais. Jackson, ya. Oke, oke. Oke, makasih Pak Bayu, sangat Sama-sama Pak sangat Faiz. insightful ini, termasuk baru. Makasih banyak Pak Bayu, terima kasih. Sama-sama Pak Faiz. Oke, baik. Terima kasih Pak Faiz atas pertanyaannya. Mungkin dilanjutkan pada pertanyaan berikutnya dari Mas Reza. Silakan, Mas. Pagi Pak Bayu. Pagi Mas Reza, siap. Mau nanya, apa itu kan tadi ada blok model dummy sama composite dummy kan ya? Betul, betul. Nah itu kan kalau kita mau bandingin kan pasti kan udah ada blok model sebelumnya yang udah tergenerate dari resource statement ya. Betul, betul. Nah kalau untuk interpolasi grade-nya yang ada di blok model dummy itu pakai asumsi diskretisasi yang sama dengan resource yang sebelumnya pernah diestimate atau seperti apa? Itu Iya, aja. baik Mas. Kalau discrete-nya sama Mas, karena apa namanya untuk parameter-parameter yang lain itu kita ambil dari variogram ya. Jadi kita dapetin model variogramnya, kemudian searching volume pun ya, searching volume untuk menaksir sampelnya juga menggunakan searching volume yang sama dengan dari hasil variografi. Discrete-nya juga sama Mas. Tapi hanya saja di sini apa ya istilahnya tuh parameter untuk searching volumenya berarti kita mengapply minimum satu sampel bisa masuk mengestimasi si blok ini Mas. Jadi perbedaannya adalah sorry. Nah, ini adalah dummy data. Sebetulnya nggak ada hubungannya dengan data yang kita punya ini ya, istilahnya posisinya tidak ada hubungannya dengan data ini ya. Nah, ini dummy data yang kita buat ya. Ini begitu pula dengan satu blok ya, satu blok dengan ukuran yang multiple gitu ya, yang ada yang tadi 10, 12,5 sampai dengan 70 ya. Nah, ini nanti kita akan apply ya menggunakan variogram yang ini. Mungkin kalau yang di apa namanya blok modelnya Mas Reza itu kompositnya 1 meter gitu ya. Kalau ini kompositnya 5 meter gitu. Tapi diaplikasikan hanya di satu data dan satu blok. Tapi bloknya itu beragam gitu. Ada yang ukuran tadi 10, 10, 5, 12,5, 12,5, 5 sampai dengan 70, 75. Discrete-nya pun sama gitu. Oke, oke, oke. Satu pertanyaan lagi, Pak. Baik, Mas. Silakan. Karena kriging variance itu kan bukan turunan dari value grade itu, tapi turunan dari jarak. Berarti kita bisa ngisi Betul. grade-nya itu asal berapa aja, nggak ada masalah kan ya? Berapapun, nggak ada masalah. Karena kita sama sekali tidak apa ya, ya kriging sendiri kan bukan dari value-nya kan, tapi dari jarak tadi ya Mas ya. Jadi nggak ada masalah di situ. Oke, oke, oke. Makasih ya, Pak ya. Sama-sama Mas Reza.
Oke, baik. Terima kasih Mas Reza atas pertanyaannya. Mungkin apakah ada pertanyaan berikutnya? Mungkin bisa juga lewat kolom komentar. Oke, baik. Apabila belum ada pertanyaan lagi. Izin bertanya, Pak. Oh iya, dipersilakan. Terima kasih kesempatannya Mas Daniel. Mungkin mau bertanya Pak Bayu Silakan, untuk silakan. yang di formulanya tadi, Baik, baik. Sorry, dengan Mas Jenny Mas ya? Jenny, Pak. Siap, siap. Sebentar, Mas. Buka dulu. Ya. Tadi untuk yang di formula, tadi kan sudah ditentukan tadi Pak, masing-masing block size itu sudah ada, kemudian nanti ada hasil dari relatif dari 90% ke hasilnya dari masing-masing blok. Nah, tadi untuk perbandingan batas toleransinya yang varians 25% itu dari mana ya Pak? Oke. Yang 25% itu dari sini Mas, bentar ya. Oke. Nah, kalau ini sebetulnya ini kita lakukan ibaratnya sebelum tambang ya. Jadi akhir 2021. Nah, kita lakukan simulasi di domain A gitu ya. Dengan data yang ada kita kompositkan, kita dapatkan ini ya, variannya ini ya. Nah, sampai kita masukkan ke formula di sini, ke function di sini, kita dapatkan masing-masing prediksi errornya berapa di setiap block size simulasinya ya. 10, 10, 5 dapat ini, kita apply, kemudian kita coba plot. Nah, ini secara prediksi. Nah, kemudian kita coba istilahnya men-track back ya, memutar balik kira-kira kalau dengan prediksi ini ya, ibaratnya ini istilahnya kan kalau secara secara posisi ya, secara posisi untuk data tambang yang warna merah ini itu diprediksi sebetulnya oleh semuanya ya, oleh semua data di sini ya, action variannya. Hanya saja kita pengen tahu nih seberapa besar sih deviasi masing-masing nilai ini ya, rata-rata ini nih yang warna biru terhadap ini Mas, terhadap actual miningnya ya. Nah, kita dapatkan kalau untuk yang warna biru ini secara rata-rata grade-nya di 14,5. Nah, kemudian untuk yang warna merah nih actual mining setelah ditambang itu sekitar 10,8 ya. Nah, 25% itu adalah ini Mas, selisih ini 14,5 dikurangi 10,8 dibagi dengan ini 14,5 ini. Kita dapatkan di sini. Tetapi secara rata-rata ini, secara rata-rata jarak spasi drill hole yang berdekatan dengan actual miningnya itu di sekitar 35 meteran. Sedangkan di prediksi kita akhir 2021 itu kita tidak mengapply 35 gitu ya. Kita mengapply 30 nih. 30 kita dapatkan 22. Artinya mungkin kalau kita apply 35 pada saat itu, kemungkinan besar mungkin tidak akan terlalu jauh nih. Ini kan selisihnya berarti 3% 3% ya, 3% tapi terhadap 25 kan, berarti 3/25 itu berapa? Satu besar lah ya, nggak cuma 3% ya. 1/8 mungkin ya, 1/8. Seperti itu Mas. Jadi 25% itu dari mana? Dari perbandingan mean grade di drill hole terdekat yang warna biru ya terhadap actual mining yang warna merah. Seperti itu Mas Jenny. Ya, jelas Pak. Terima kasih Pak Bayu. Siap, sama-sama Mas. Baik, terima kasih Mas Jen atas pertanyaannya. Ini ada pertanyaan berikutnya Pak dari Pak Akbar Mulyadi. Permisi Pak, izin bertanya, menambahkan data phase sampling dan di composite dengan data drill hole, apakah data phase sampling tidak mengganggu akurasi data saat di composite, dan yang dimana data phase sampling
punya akurasi dan bias yang lebih buruk daripada drill hole, Pak. Baik. Terima kasih Mas Akbar atas pertanyaannya. Nah, yang kita lakukan untuk variogram, ya, sorry, ini kok nggak mau. Yang kita lakukan untuk variogram, yang di sini, itu hanya dari data drill hole aja, Pak Akbar ya. Jadi tidak menginkludkan data phase sampling, ya, tidak menginkludkan data phase sampling. Jadi kita ingin tahu benar-benar hanya dari data drill hole. Kemudian setelah di mining, aktualnya berapa sih gitu ya, selisihnya berapa sih deviasinya dari data drill hole terhadap data phase sampling ini. Jadi untuk phase sampling ini tidak diinkludkan dalam metode kita ini, metode pada saat kita melakukan variografi ya, seperti itu Pak Akbar. Oke, baik. Terima kasih Pak Bayu. Mungkin dari peserta lainnya, apakah ada yang mau ditanyakan lagi pada Pak Bayu? Oke, mungkin sambil menunggu yang lain bertanya, Pak, ini saya juga dapat beberapa request dan pertanyaan juga dari teman-teman, Pak, untuk materi yang hari ini disampaikan, Pak, apakah boleh nanti di-share kepada Boleh Mas. peserta? Boleh Mas. Boleh, nanti saya share ke Mas Robin, nanti Mas Robin bisa ini ya, bisa blast ke teman-teman ya. Oke, siap, Pak. Mungkin belum ada lagi yang bertanya ya. Mungkin sesi kali ini akan, ada lagi Pak pertanyaan dari Mas Reza, persilakan Mas. Pak Bayu nanya sekali lagi, Pak. Silakan Mas. Ini kan non spasial ya. Ya. Kalau dibandingkan dengan metode yang spasial, dia selisihnya jauh nggak ya nanti hasilnya itu? Kalau metode yang spasial terus terang saya belum pernah nyoba Mas. Kalau berapa selisihnya saya belum tahu karena belum pernah nyoba. Tapi sekali lagi metode ini sebetulnya metode non spasial, artinya tidak melihat nih kira-kira sejauh mana. Nah ini ya. Ini adalah perkiraan secara perkiraan secara global bahwa di deposit tersebut kalau spasi 10 tingkat errornya sekian persen gitu ya Mas ya. Nah, tapi ini sama sekali tidak melihat kira-kira posisinya di sini atau di mana gitu, tidak melihat itu Mas. Nah, itu non spasial. Tapi kalau yang spasial kayak conditional simulation gitu ya, itu kan dia sudah sifatnya sudah melekat di posisinya ya Mas ya. Nah, tapi yang kita ingin lakukan adalah dengan non spasial ini kira-kira kalau kita bandingkan, kita track back dengan hasil actual mining, kira-kira seberapa akurat sih gitu Mas. Memang agak sedikit beratnya ketika kita punya deposit yang masih virgin gitu ya, yang belum ada tambangnya gitu. Untuk melakukan reconcile-nya agak sedikit perlu effort yang lebih lah ya. Seperti itu Mas Reza. Oke Pak, terima kasih ya Pak. Sama-sama Mas Reza. Oke, baik. Apakah masih ada lagi dari peserta diskusi yang ingin bertanya? Oke, baik. Jika sudah tidak ada lagi, mungkin diskusi pada hari ini bisa dicukupkan terlebih dahulu. Mungkin waktu dan tempat kembali persilakan untuk Pak Bayu, mungkin untuk closing statement dari diskusi hari ini, Pak. Baik. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada saya untuk bisa sedikit sharing ya terkait dengan resource estimation khususnya di extension varian dan aplikasinya. Ya semoga meeting-meeting berikutnya atau sesi sharing berikutnya akan semakin menambah keilmuan kita dan semakin menambah semangat kita dalam belajar. Mungkin itu saja dari saya Mas Rowin. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.
Baik, Pak. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Sebelum meet ini ditutup, mungkin izin Pak Bayu untuk foto bersama peserta meet hari ini. Baik, Mas. Nah, mungkin dari teman-teman dipersilakan juga untuk rekan-rekan mengaktifkan kamera terlebih dahulu. Oke, baik. Bisa dimulai dari yang pertama ya. 1, 2, 3. Oke, halaman berikutnya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Bayu atas kehadirannya pada meeting hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk ilmu dan manfaat bagi teman-teman semuanya. Untuk akhir kata, kami dari tim Mentora mengucapkan terima kasih kepada Pak Bayu dan juga kepada Sama-sama, teman-teman Mas. yang sudah hadir pada meet hari ini untuk tadi untuk presentasinya akan nanti di-share baik itu via email maupun dari grup Mentora. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Sampai jumpa di Mentora session berikutnya. Terima kasih. Sampai ketemu. Assalamualaikum. Sehat Terima selalu. kasih. Salam. Bye. Makasih Terima Pak Bayu. kasih. Pak Bayu. Sama-sama. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Bayu. Makasih Yang Mas buat mentor Mas Bayu. Diinisiasi sama Mas Rian, aku bantuin. Oh, Mas Dian itu. Stop recording.